Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita? Coba lihat samping kiri kanan saudara. Ya, walaupun tertutup masker tetapi dari mata terlihat bahwa saudara sedang tersenyum. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sehat. Amin. Kita percaya semua kita sedang berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saudara, bulan ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Agustus. Dan bulan ini bulan kemerdekaan buat bangsa dan negara kita. Dan saya percaya bahwa bulan ini juga bulan di mana Tuhan mau merestorasi kehidupan kita. Amin. Mau mengubah kita. Tuhan mau membawa kita next level pada kehidupan yang lebih daripada bulan sebelumnya. Untuk itu saudara, kita akan bersama-sama merenungkan tema sepanjang bulan Agustus ini adalah karakter anak-anak Tuhan. Saudara, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Mari saudara lihat bersama-sama firman Tuhan ini di dalam Yohanes 13 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca pada malam ini. Bagaimana Yesus yang adalah guru dan Tuhan mengambil sebuah pelayanan yang bagi bangsa Israel pada masa itu adalah sebuah pelayanan yang dilakukan oleh seorang budak kepada tuan. Pekerjaan dari seorang budak adalah membasuh kaki daripada tuan. Ketika tuannya pergi dan kembali ke rumahnya, maka seorang hamba atau seorang budak wajib hukumnya untuk membersihkan kaki daripada tuan. Nah saudara, hari ini mari kita lihat apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita melalui peristiwa ini. Saudaraku, kekristenan bukanlah seperangkat aturan. Dengar baik.
Yesus tidak datang ke dalam dunia ini membawa aturan-aturan yang terlalu kaku, seperti yang kita temui di dalam Perjanjian Lama, secara khusus hukum Taurat. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, untuk apa? Dia datang untuk membawa contoh kehidupan yang harus diikuti oleh semua orang yang mengasihi Dia. Sehingga saudara, saya katakan di ibadah praise and worship, kalau Bapak Ibu yang ikut ibadah praise and worship, ibadah doa, pujian dan penyembahan, maka Bapak Ibu akan dengar apa yang saya katakan, bahwa kalau kita yang percaya bahwa Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, maka firman Tuhan katakan kita wajib ikut hidup seperti Yesus hidup. Amin. Iya dong. Itu berarti apa yang Yesus lakukan, kita juga lakukan. Apa yang Yesus teladankan buat saya dan saudara, itu juga yang kita ikuti teladannya. Dan firman Tuhan atau kata yang dipakai, yang kita renungkan pada ibadah praise and worship, yaitu wajib. Kata wajib itu adalah kata yang dipakai oleh penulis di dalam kitab apa saudara? Yohanes, ya. Rasul Yohanes memakai kata wajib, itu artinya harus. Tidak ada tawar-menawar. Saya kasih contoh, kalau saudara pergi belanja ke pasar, saudara beli ikan, saudara bisa tawar. Saya suka belanja ke pasar, saudara. Saya sudah sering kali bilang. Dan mungkin saudara berbeda dengan istri saya. Kalau istri saya belanja kurang menawar, saudara. Tapi kalau saya yang belanja, saya suka tawar. Sampai istri saya bilang, saudara, kasihan ini orang, untungnya sedikit. Dan saudara punya kekasih, tapi waktu saudara datang ke mall dan di situ sudah ada harganya, saudara tidak bisa tawar. Saudara pilih baju, lalu saudara datang ke kasir, saudara bilang, Mbak, bisa nggak kurang? Nggak bisa. Ada yang bisa tawar begitu, kecuali sudah di diskon, saudara, ya. Ikut Tuhan itu tidak bisa tawar, wajib. Dan ada satu kata yang sangat luar biasa. Rasul Yohanes katakan bahwa kata wajib itu adalah berhutang. Artinya saudara, saya dan saudara ini berhutang kepada Tuhan. Karena baiknya Tuhan buat saya, baiknya Tuhan buat saudara. Saudara terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara dapat selamat gratis dari Tuhan. Tetapi waktu saudara ikut Dia, saudara berhutang. Hutangnya apa? Saudara wajib hidup seperti Tuhan hidup. Amin. Itu hutang kita di dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kalau hutang dibayar dong. Amin. Kita akan dikejar rasa bersalah loh saudara, kalau kita anak Tuhan tapi tidak hidup seperti Yesus hidup. Nah saudara, mengapa kita belajar tentang karakter? Dengar baik. Banyak orang Kristen sudah lama di gereja, tetapi belum tentu karakternya sama seperti Yesus. Tetapi belum tentu orang yang baru di dalam Tuhan, orang yang baru percaya kepada Tuhan, belum tentu karakternya tidak sama dengan Yesus. Bisa saja terbalik. Itu sebabnya Alkitab berkata, orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Artinya bisa saja orang yang dulu percaya kepada Yesus, tetapi pada akhir hidupnya melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Matius 7:21 menyatakan kepada kita
Pada suatu kali orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, aku setia beribadah. Tuhan, Tuhan, aku singers. Tuhan, Tuhan, aku worship leader. Tuhan, Tuhan, aku main musik. Tuhan, aku berkhotbah. Tuhan bilang, no, aku tidak kenal kamu. Tapi kan Tuhan, aku buat mujizat. No, mujizat itu pemberianku. Tuhan, aku perlu buat. Tuhan, aku mendoakan orang bangkit, orang sembuh. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, sebab tidak ada buah yang muncul dari hidupmu. Buah itu apa, saudara? Karakter. Yang Tuhan cari itu adalah buah. Amin. Buah dari hidup kita, saudara. Saudara, kalau lihat pohon mangga yang sudah mulai ranum, saudara, yang mangganya mulai kemerah, dari hijau ke merah, itu biar saudara bawa motor, saudara. Tapi waktu saudara lihat mangga seperti itu, saudara akan lihat terus, betul tidak? Perumahan kami, saudara, kalau masuk itu banyak pohon mangga, dan ini pada musimnya mangga, saudara. Kalau lewat, saudara, istri saya selalu, Papa lihat itu mangga, Pak. Hampir-hampir sudah mau saya rem, kita lempar buahnya. Saudara, saya ada mangga, saudara, pohon mangga, ada beberapa pohon di situ, buahnya mirip mangga, saudara, tapi bukan mangga, pohon tikus namanya. Artinya buahnya itu racun tikus. Kalau saudara banyak tikus di rumah, ambil di rumah saya, gratis, saya nggak pungut biaya, saudara. Tikusnya lari dari rumah saudara. Tapi bukan pohon mangga, saudara. Jangan saudara makan, nanti saudara sama seperti anjing saya, yaitu Prince, yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Karena keseringan makan buah itu meninggal dia. Jadi hari ini tinggal Cherry, saudara. Yang jantannya meninggal, saudara. Yang betinanya masih hidup. Padahal sudah saya berharap ada keturunannya. Tetapi gara-gara buat tikus itu, saudara, innalillahi, saudara. Saya yang kubur dia, saudara. Waktu dia sakit, saya ada pelayanan KR di Palopo, saudara. Saya tidak rela tinggalkan dia. Saya urus dia begitu rupa seperti anak saya sendiri. Tapi waktu saya berangkat, saudara, baru tiba satu hari besoknya, saudara, dapat WA, Cherry, Prince sudah lidahnya di luar di kandang, saudara. Aduh, saya menangis. Karena saya tahu anjing ini saya minta sama Tuhan waktu saya SD. Tuhan jawab waktu saya sudah kuliah. Saudara, ya itulah cerita tentang pohon mangga. Mengapa? Karena pohon yang berbuah itu menarik kita. Betul tidak? Menarik. Pohon yang tidak ada buah, saudara tidak akan lempar, betul tidak? Tapi pohon yang ada buah, apalagi mangga, saudara lihat kiri kanan. Lihat lagi, saudara, ada tidak? Dan ambil, saudara, ini pengalaman dulu waktu masa SMA, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita mau belajar bersama-sama. Kalau hari kemarin waktu Presiden saya khotbah tentang karakter ketaatan, hari ini saya mau khotbah tentang satu karakter yang Yesus ingin kita ikuti dia, yaitu kerendahan hati. Mari bilang pada samping kiri kanan saudara, rendah hati. Rendah hati. Nah, saudara yang kekasih, ada beberapa ciri kerendahan hati yang Yesus tunjukkan kepada kita di dalam kisah ini. Bagaimana Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya. Saudara lihat ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling saudara? Membasuh kaki. Orang yang rendah hati dengan baik, dia tahu memposisikan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yesus berkata,
Aku adalah Tuhan. Aku juga dianggap atau diikuti olehmu. Aku adalah guru. Tetapi aku yang adalah Tuhan, aku yang adalah guru, merendahkan diri untuk mengambil sebuah pekerjaan seorang hamba untuk membasuh kakimu. Yesus sedang memposisikan diri di mana dia merendahkan diri, walaupun dia Tuhan, dia guru, tetapi dia mau merendahkan diri untuk melayani murid-muridnya. Sehingga dia bilang seperti ini, jikalau aku bisa lakukan seperti itu, maka kamu pun wajib, harus kamu berhutang untuk melakukan yang sama. Saudara, orang yang rendah hati, dia tahu memposisikan diri di hadapan Tuhan. Siapa Tuhan buat dia? Ada orang yang lupa diri, saudara. Pada waktu dia sulit, dia cari Tuhan luar biasa. Pada waktu dia mulai masih kuliah, awal kuliah, dia doanya luar biasa. Tetapi waktu dia mulai diberkati Tuhan, mulai dia diangkat Tuhan, dia mulai semester 1, semester 2, semester 3, tahun pertama, tahun kedua, tahun keempat, sudah mau lulus, saudara, dia mulai merasa bahwa dia sudah punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kadang-kadang kita lupa posisi kita di hadapan Tuhan. Kita lupa untuk apa Tuhan ciptakan kita. Saudara, Tuhan ciptakan saudara ada tujuannya. Amin. Ada tujuan. Kalau saudara tahu tujuan Tuhan menciptakan saudara, saudara akan sadar bahwa Tuhan ciptakan saudara itu jadi seorang penyembah. Beda kita dengan malaikat. Malaikat juga adalah worshiper, penyembah. Tapi malaikat tidak punya yang namanya free will atau kehendak bebas. Coba Tuhan ciptakan kita seperti malaikat, saudara. Berdaging, berjiwa, ya. Ada rohnya, tetapi kita tidak punya kehendak bebas. Jadi Tuhan tinggal remote dari surga. Kapan kita menyembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita nggak ada pilihan. Malaikat itu nggak ada pilihan. Yang dikerjakan di surga, malaikat, ialah siang malam mereka menyembah Tuhan. Tidak ada pekerjaan lain. Ada malaikat yang diutus menjaga saya dan saudara. Semua kita ada malaikatnya. Tuhan menjaga kita. Alkitab berkata malaikat berkemah di sekeliling rumah orang percaya. Ada malaikat di sekeliling. Ada malaikat yang menyampaikan berita seperti Gabriel, ada malaikat seperti Michael yang memimpin pasukan perang, ada malaikat yang menjadi worshiper, ya, yang dulunya adalah pemimpinnya Lucifer yang menyembah Tuhan. Saudara, tapi kita dikasih pilihan bebas atau kehendak bebas. Tujuan saya dan saudara diciptakan untuk menyembah Tuhan. Itu berarti saudara kita tahu posisi siapa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saudara tidak bisa membalikkan itu. Saudara tidak bisa mengatur Tuhan. Saudara kita tidak bisa menuntut Tuhan mau seperti yang kita mau. Itu sebabnya saudara, orang yang rendah hati, dia tahu menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang layak mendapat prioritas pertama di dalam hidupnya. Artinya saudara, ketika saudara ingin melakukan segala sesuatu, orang yang rendah hati tahu bahwa yang pertama mendapat sebuah keputusan, yaitu saudara datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Saudara meminta petunjuk dari Tuhan. Saudara baca firman Tuhan untuk mengkonfirmasi semua apa yang saudara lakukan cocok tidak dengan firman Tuhan. Sehingga waktu saudara berjalan dalam hidup saudara, saudara sudah menempatkan Tuhan yang pertama di dalam hidup saudara. Banyak kali orang Kristen merasa
dia paling hebat. Sehingga apa saudara? Dia langkah dulu, dia berjalan dulu saudara. Nanti kalau sudah jatuh terperosok, baru dia bertanya, Tuhan, di manakah penyertaan? Tuhan, Engkau terlalu sadis. Tuhan, saya kecewa Tuhan. Padahal yang buat keputusan bukan Tuhan, dia yang buat. Bagi yang muda-muda, saudara pilih pacar, tanya Tuhan dulu. Orang bilang saudara cinta itu dari pandangan pertama, betul tidak? Lalu turun ke hati. Saudara, sebelum turun ke hati, tanya Tuhan dulu. Amin. Yang muda-muda. Halo, Nando, bagaimana? Tanya Tuhan. Nanti saudara ikut gairah hati saudara. Saudara ambil keputusan, wah dia cantik, dia luar biasa. Saudara memutuskan pada ujung perjalanan hidup saudara. Saudara kecewa, baru saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, sakit nih Tuhan. Tuhan bilang, kamu kan yang putuskan tanpa tanya sama saya. Saudara, untuk membangun pelayanan UC itu satu keputusan yang sangat berat. Saudara, hampir saja, ya saudara, waktu ada masalah yang begitu berat, di sini beberapa orang tahu, pikiran manusia saya, pulang saja ke NTT. Sebab di NTT sudah terlalu banyak gereja yang tidak ada gembalanya, terlalu banyak pelayanan di sana. Nah, saudara, saya dan istri kemudian kami putuskan tanya kepada Tuhan. Tuhan, banyak tawaran. Ada gereja di kota ini yang besar yang panggil. Ada tawaran di Kupang, cukup menggiurkan. Datang saja, semua sudah ada. Tidak perlu bergumul soal gedung, tidak perlu bergumul soal keuangan. Semuanya sudah tersedia. Rumah ada, tidak perlu lagi kontrak sana kontrak sini. Ngapain nangis-nangis terus minta diberkati Tuhan? Semua sudah ada. Kami tanya kepada Tuhan. Dan waktu kami tanya kepada Tuhan, muncul sebuah kalimat nama gereja, yaitu unlimited. Saya tanya sama Tuhan, kenapa harus nama unlimited? Kenapa tidak nama hanya di dalam Alkitab? Kan ada Kalvari, ada Bethesda, ada Gilgal, ada Yerusalem, ada nama-nama. Tuhan bilang, kasih nama unlimited. Karena aku adalah Tuhan yang unlimited, Tuhan yang tidak terbatas. Dan hari ini saudara, saya tidak goyah dengan apa yang Tuhan kasih buat saya. Mungkin saudara lihat hari ini banyak bangku yang kosong. Memang banyak jemaat yang mengeluh, saudaraku, karena mereka tidak bisa ibadah malam. Ada yang berkata, Pak, saya cari gereja lain, saya ibadah pagi, Pak. Saudara, waktu Pak B dikasih kita ke malam, itu satu pergumulan yang berat di batin saya. Karena kita sudah ibadah pagi sudah, jam 10. Tetapi waktu pindah ke malam sudah, itu satu peralihan yang berat. Banyak orang tua tidak bisa. Tetapi satu hal yang saya percaya begini saudara, Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita, amin. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saudara. Kadang kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tapi Tuhan bilang, engkau hanya bisa melihat yang ada di depan matamu, tetapi engkau tidak bisa melihat pada hari esok. Tuhan merendah, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang engkau tidak ketahui, yang ada di balik semuanya itu. Engkau hanya perlu percaya, bergantung, dan terus berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan kebaikan bagi kita. Ada amin? Sehingga saya percaya ada maksud Tuhan buat kita ibadah malam. Amin? Amin, saudara? Amin. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, gereja ini yang Tuhan kasih buat kita, saya sangat percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan
kita tidak perlu takut soal apa. Amin. Kita tidak perlu takut, saudara. Nah, saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada kita, saudara. Kadang kita mengabaikan Tuhan, dan pada akhirnya, saudara, kita mulai sadar. Ketika kita mulai berjalan pada jalan yang salah, kita mulai komplain dengan Tuhan. Orang yang rendah hati, dia tahu Tuhan yang pertama. Tanya Tuhan, saudara. Mulai belajar tanya Tuhan. Mulai belajar untuk dekat dengan Tuhan. Segala sesuatu, saudara tanya Tuhan. Tetapi jangan mau makan, tanya Tuhan. Tuhan, saya boleh makan enggak? Tuhan bilang enggak perlu tanya saya. Ada makanan, makan saja. Tapi kalau saudara ingin sesuatu yang benar-benar saudara butuh, Tuhan dilibatkan, maka saudara harus tanya Tuhan. Orang yang tanya Tuhan adalah orang yang selalu rendah hati. Dan saudara, orang yang rendah hati, dia juga tidak menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Mentang-mentang suaranya bagus, dia lihat orang yang suara tidak bagus, kamu gak sama seperti saya. Mentang-mentang sudah S2, lihat orang yang S1, kecil. Mentang-mentang saudara naik mobil, lihat orang yang jalan kaki, saudara anggap remeh orang yang jalan kaki. Bukankah kita juga dari orang yang jalan kaki, saudara? Amin. Kalau Tuhan sudah angkat saudara, Tuhan sudah berkati saudara, Tuhan berikan kelebihan kepada saudara, maka saudara harus ingat, Yesus katakan, aku yang adalah Tuhan, yang layak disembah siang dan malam. Aku mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Aku yang menciptakan engkau, tapi aku juga yang adalah guru. Aku mau merendahkan diri untuk melayani engkau. Maka haruslah ketika saudara punya kelebihan, saudara punya segala sesuatu, marilah kita seperti padi, semakin berisi, saudara semakin apa? Rendah hati di hadapan Tuhan. Karena semua yang ada pada kita datang dari Tuhan. Orang yang rendah hati tidak egois. Saya tutup di sini, saudara. Orang yang rendah hati tidak egois. Amin. Kadang-kadang kita ikut Tuhan, ego itu masih ada. Orang yang ego selalu ingin agar kepentingannya yang didahulukan. Saudara perhatikan anak-anak. Di sini ada anak-anak kita di belakang. Anak-anak saudara, kalau dia ingin sesuatu, dia pasti akan terus meminta, bahkan sampai menangis, bahkan sampai meronta-ronta untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya dan saudara pernah anak-anak. Saya tidak tahu bagaimana Pak Lai waktu masih kecil. Dia yang tahu sama mama dan papanya. Saudara pernah anak-anak. Anak-anak itu egonya tinggi, saudara. Kalau dia tidak dapatkan yang dia inginkan, banyak sekali. Saya pelajari dari anak-anak kami, reaksinya berbeda-beda. Ada yang reaksinya comel di belakang, ada yang reaksinya kalau tidak dapat keinginannya mulai diam, tidak mau bicara. Ada yang reaksinya saudara itu cuek. Anak saya yang pertama itu kalau dia tidak dapat ingin, dia cuek saja. Dia nggak peduli. Tapi anak saya yang kedua beda lagi, saudara. Reaksinya, kalau dia tidak dapat yang diinginkan, saudara, dia sudah ke sana mulai komat kami, saudara. Saya tidak tahu dia komat kami, dia sedang berdoa, Papaku pasti akan tolong saya, Papaku pasti akan berikan dalam nama Yesus. Tetapi saudara, selalu doanya dijawab oleh Tuhan. Satu kali waktu, saudara, uang sekolahnya belum terbayar. Saya bilang, Christian berdoa, Tuhan pasti akan buat mujizat. Betul tidak? Tuhan jawab Christian. Suara keras. Saya latih dia beriman. Jangan komat kami di belakang berdoa. Yang musuh saudara lain lagi.
mobil tidak bicara. Kenapa di sini? Pokoknya I'm sick, saya tired, capek segala. Padahal dia dapat diinginkan. Beda-beda. Reaksi saudara kadang-kadang berbeda-beda. Tuhan sayang kita, sayang. Tapi Tuhan mau agar kita tidak egois. Amin. Ketika saudara belum dapat yang saudara inginkan, mari rendah hati. Jangan tuntut terus diri saudara yang dikuasai. Mari pentingkan orang lain di dekat saudara. Yesus memberikan teladan. Dia yang adalah Tuhan menanggalkan segala kemuliaannya. Dia mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa seorang hamba untuk kebutuhan saya dan saudara. Kebutuhan apa? Agar kita bisa makan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Jadilah orang-orang yang rendah hati seperti Yesus rendah hati.